Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah pikiran pusing, pikirannya ruwet, atine cupet, ya sampai pengen bunuh diri, amit-amit naudzubillah min dalik, seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan pendapatan rezekinya berkah berlimpah sampai ke anak cucu yang tadinya hutang dibalik sama Allah Subhanahu wa taala jadi harta kekayaan, bahkan jadi piutang. Kalau piutang berarti kita memberikan utang kepada orang lain, artinya aset, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al Fakir bisa membuat video, mudah-mudahan Allah ridho dan saya husnudon, pasti Allah ridho. Ya, husnudon billah. Orang husnudon tidak akan pernah salah, tidak akan pernah rugi. Kenapa? Sesalah-salahnya orang husnudon tetap mendapatkan pahala daripada suudon, seperti itu. Apalagi kita syarat sah mutlaknya orang mau dikabulkan doa kita adalah harus husnudon billah, berbaik sangka kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sendiri sahabat Pusaka Jawa tidak ditemani oleh gestar saya melatih keraton, karena melatih keraton sedang ada kesibukan sendiri, ya entah kesibukannya apa, mungkin ada kesibukan apalah yang mungkin tidak bisa hadir, apakah seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur bilah pusaka yang cukup istimewa. Bahkan konon katanya untuk para senior di wilayah Tegal ini adalah dapur khas Tegal. Artinya dulu memang di Tegal itu ada empu, ya. Ada salah satu empu di daerah Kaligangsa dulu, Kaligangsa Brebes, dan juga di daerah Tegal, di daerah Pagianten, Slawi, ya Pagianten Slawi sini, ini ikutnya wilayah Slawi ya. Itu ada salah satu orang yang suka membuat topeng dan juga membuat hulu keris, khususnya keris Rojom, hulu keris Rojomolo. Ya, nanti kita bahas secara detail kalau saya tidak lupa. Kadang karena saya ngomong setelah bikin video, oh ada yang kelewat, oh yang harusnya disampaikan belum disampaikan. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bilah pusakanya cukup gagah, gede, birowo, gede, dewo, gede lan dowo, panjang dan juga besar. Ya, kalau panjang dan besar tentunya keris ini pasti juga keris yang cukup istimewa karena cukup terawat. Karena dengan umurnya yang cukup sepuh ternyata masih utuh. Sahabat Pusaka Jawa, kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko gayaman kagok gabel. Ciri-ciri dari warongko gayaman kagok gabel ini sininya agak besar, sahabat Pusaka. Pelokan ininya ini besar. Ya. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok bunton baru ini sahabat Pusaka Jawa, tapi ini cukup tebal ya. Untuk handle-nya untuk mendaknya sahabat Pusaka Jawa, ini mendaknya adalah tergolong mendak parijata. Kemudian untuk handle-nya ini adalah handle Rojomolo. Handle Rojomolo ada dua versi, yaitu versi yang dari Solo yang tentunya stilasi gambarannya itu tidak sama persis dengan handle Rojomolo khas Tegal. Jadi ada handle Rojomolo Tegal dan handle Rojomolo Solo. Kenapa dikatakan handle Rojomolo Tegal? Karena banyak sekali ditemukan di daerah Tegal, sahabat Pusaka Jawa.
Ya, handle Rojomolo pun macam-macam. Dulu saya pun dapat bagus banget. Saya jual murah itu. Aduh, kadang kalau tak pikir-pikir nyesel. Dulu tak jual 900.000. Padahal handle Rojomolo kayak gini, ini bisa lebih nilai nominalnya, sahabat Pusaka Jawa. Saya jelaskan nominal di sini, nanti sahabat Pusaka Jawa yang punya handle Rojomolo dijualnya mahal-mahal. Ya, karena sahabat Pusaka Jawa, jujur saja ku katakan, handle-handle antikan saya lari ke Eropa, sahabat Pusaka Jawa. Lari ke Eropa, ya, tidak cuman lari di Indonesia, dibeli oleh orang-orang bule, baik itu bule Jerman, Belanda. Tentunya nominalnya lumayan. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang saya bicara tentang handle Rojomolo dulu, mumpung masih ingat. Handle Rojomolo, Rojo artinya raja, Molo artinya bahaya atau musibah. Kok bisa begitu? Ada ceritanya pada itu konon. Ada cerita pada zaman era Pakubuwono IV mempunyai anak Adipati Anomangkunegoro, ibunya sakit. Kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk membikinkan perahu dengan kepala handle Rojomolo. Ya, dan kepala handle Rojomolo itu sekarang yang kepala perahu tersimpan di Museum Raditya Pustaka yang ada di Solo. Itu kalau saya ngomong museumnya salah ya minta dimaaf. Pokoknya Museum Solo Raditya Pustaka apa itu, ya. Kemudian setelah dibawa ke sana, dia lewat Penggawaan Solo ke Madura, setelah sepulang dari itu sembuh. Seperti itu. Sedangkan Rojomolo sendiri kan nama tokoh pewayangan, sahabat Pusaka Jawa, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang versi handle Rojomolo yang versi Tegal itu lebih sangar. Mukanya, matanya melotot, sahabat Pusaka Jawa, hidungnya yang mancung ke depan dan besar, ya. Biasanya juga memakai janggut di sini, gigi taringnya pun terlihat, ya. Kemudian dengan rambut yang menjuntai ke bawah sampai ke pantat. Saya ngomongnya agak kasar, pantat, ya. Apa namanya? Kemudian dengan posisi yoga pralambapada, ya. Yoga pralambapada posisinya tangannya ada di lutut, sahabat Pusaka Jawa. Biasanya untuk umat Hindu mungkin lebih paham, ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, handle Rojomolo Tegal tergolong handle Rojomolo yang sangat banyak dicari orang karena tergolong langka, sahabat Pusaka Jawa. Maka dari itu handle Rojomolo Tegal banyak sekali ditemukan di daerah Tegal. Makanya para korektor bilang cari handle Rojomolo yang Tegal. Kalau yang Solo mungkin banyak. Karena di daerah Tegal pengrajinnya sedikit. Dulu ada di daerah Pagianten, tapi sudah almarhum sekarang orangnya, ya. Jadi dulunya di daerah situ pengrajin topeng juga selain pengrajin topeng Cirebonan, beliau juga pengrajin topeng pengrajin handle hulu keris Rojomolo. Nah, kalau untuk bicara Tegal mungkin lebih dekat kepada kerajaan Cirebon, sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi makanya juga kadang ada yang bilang Rojomolo Cirebon. Seperti itu. Tapi kalau untuk kolektor-kolektor mungkin lebih banyak mengatakan ini handle Rojomolo Tegal. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi untuk warga Tegal harus berbangga diri, ya. Sekarang pusakanya apakah ini pusaka khas Tegal? Kita babar. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya cukup tebal dan panjang, istimewa, sahabat Pusaka Jawa, ya. Bilahnya kita ukur, ya. Bilahnya, gonjonya pun gede. Ini bukan lagi sirah cecak, tapi sirah tekek. Karena besar sekali ininya. Oke, di gonjonya. Oke, kita ukur panjang bilahnya berapa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Panjang bilahnya cukup panjang, sahabat Pusaka Jawa, 45 cm. Keris dengan panjang bilah 45 cm tergolong adalah keris corok. Atau orang sini bilang guminah. Ya, orang Tegal. Kita ukur lebarnya, sahabat Pusaka Jawa. Lebarnya untuk di bagian tengah cukup lebar 3 cm. Untuk di bagian bawah ini berapa? Sama 3 cm, sahabat Pusaka Jawa, ya, sama. Dan untuk bilahnya ini adalah ikutnya bilahnya
ngadal meteng sahabat pusaka Jawa, atau orang ada yang bilang seperti hewan kadal yang lagi hamil, bawahnya ramping, tengahnya agak buncit, ke atasnya ramping lagi. Atau ada yang bilang pohung, godong seperti pohung itu apa ya? Pohung apa ya? Singkong ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang pucukan bilanya. Ini adalah pucukan bilanya ngudup gambir sahabat pusaka Jawa. Kemudian untuk tikel alisnya itu gagang pohung, ya. Kemudian untuk tikel alis banyak, ada juga gagang pohung, ada gagang terong, kemudian ada nerjang gandik, ada juga landung, seperti itu. Nah, kita lihat tentang pejetannya. Pejetannya cukup dalam sahabat pusaka Jawa, tapi pendek. Dan ini adalah pejetan atau belumbangan bata rubuh. Karena ada dua pejetan atau belumbangan, yaitu adeg bata dan bata rubuh. Kemudian kita lihat di gonjonya sahabat pusaka Jawa. Ya, ini gonjonya gede sekali sahabat pusaka Jawa. Ini berat sahabat pusaka Jawa. Ini keris istimewa, ya. Terlihat sepuh. Bukan terlihat sepuh, memang sepuh. Ya, kalau terlihat berarti kan bukan sepuh. Tapi ini memang kerisnya sepuh. Sahabat pusaka Jawa, ini handle Rojomolonya tak deketkan. Oh, biar kelihatan ya. Jadi di awal sudah dijelaskan tentang handle Rojomolo. Pamornya full sahabat pusaka Jawa. Ya. Mumpung saya kedepankan ke kamera, dekatkan dengan kamera. Ya, pamornya full. Ya, oke. Kalau kita lihat dari gonjonya, ini tikutnya gonjo dengan pamor sekar karena pamor melumah, dan ini bisa dipastikan 99% antara gonjo dan bilah masih ori. Ya, masih ori, artinya masih utuh satu, tidak gantian. Gonjonya kalau ditombak gonjo rabi, yang pasangan, bukan gonjo iras. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ini gonjonya cukup istimewa. Gonjonya besar sekali, sirahnya sirah tokek, seperti kan sirah tokek, kepalanya besar kan, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang dapurnya. Dapurnya dengan dapur yang lurus, kemudian bilahnya pipi, memakai tikel alis, pejetan, itu saja. Ini adalah dapur tilam upih. Tapi corok sahabat pusaka, panjangnya 45 cm, cukup panjang. Ya, sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini cukup padat, tapi tersusun rapi. Saya dekatkan. Pamornya dari bagian sorsoran, bagian pangkal sampai ke ujung bilah, ini padat. Bolak-balik pun padat pamornya. Tapi di sini ada wengkon seperti frame, ya. Ini ikutnya adalah pamornya wengkon isen. Sahabat pusaka Jawa, wengkon isen sendiri, pamor wengkon ada dua, pamor wengkon yang miring dengan garis yang lurus, kemudian ada pamor wengkonnya yang wengkon melumah. Ini ikutnya adalah pamor wengkon melumah, tapi juga tergolong pamor wengkon isen. Isennya apa ini Mas? Ini ikutnya woswutah, di dalamnya beras tumpah. Kalau orang Malaysia bilang pamor tutul, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Sekarang kita bahas tentang pamor wengkon isen. Pamor wengkon isen mempunyai tuah atau angsar untuk melindungi sepemiliknya dari hal-hal negatif, baik dari manusia maupun dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu bukan tetangga, artinya tetangga sebelah dari bangsa halus, makhluk halus. Seperti itu, sahabat pusaka Jawa. Ya, jadi kenapa manusia dalam bentuk apa? Dalam bentuk godaan seperti main perempuan, minum, judi, membunuh, mencuri, itu. Kemudian dijauhkan dari sifat boros. Boros tergolong sumber malapetaka bagi manusia yang sedang ingin kaya. Kalau sudah kaya, boros terserahlah. Mau bangkrut, mau apa, yang penting sudah pernah kaya. Nah, boros ini kadang menimbulkan satu masalah bagi kehidupan secara individu maupun secara
umum untuk keluarganya dan anak cucunya seperti itu. Jadi di pamor mengkon isen dijauhkan dari segala macam cobaan, dari godaan, dari hal-hal manusia, dari karakter yang tadi lah ya. Juga sifat borosnya. Jadi ketika dia mendapatkan rezeki dia tidak boros, tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Oke, kemudian kita bicara tentang apa setelah di sini ada beras futah ya, itu di dalamnya mengkon isen, isennya isen beras futah agar si pemilik itu juga mempunyai perlindungan kepada keluarganya dan juga rezekinya lancar dan juga mempunyai ketentraman, karena was futah itu melambangkan satu ketentraman dalam keluarga dan juga memudahkan untuk mencari rezeki. Ketika sudah mendapatkan rezeki tapi keluarganya tidak tentram, apa enaknya? Pasti nggak betah di rumah. Ya apalagi begitu pulang ditanyain mana duitnya, nggak dapat duit jangan pulang. Ya wis repot maning itu. Kan seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Jadi dengan harapan ketika kita berumah tangga itu pastinya kan yang paling penting adalah nyaman, tentram. Duit bisa dicari, ketentraman itu susah. Ketentraman hanya bisa didapatkan dengan cara bersyukur dan saling memahami dan mengerti satu sama yang lainnya. Rezeki itu kadang hari ini up naik, kadang bawah lagi down turun. Yang penting kita bisa sama-sama bersyukur, sama-sama bisa berusaha. Ya urusan kaya sudah ditakdirkan. Yang penting kita giat bekerja, giat berdoa. Oke ya, enak ya, enak lah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang makna filosofi dari dapur keris lurus. Makna filosofi dari dapur keris lurus agar kita diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi agar kita apa ya, diberikan keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu kersane Gusti Allah. Kita diteguhkan hati kita untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif di luar agama maupun di luar tatanan negara. Seperti itu. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari tilam upi. Tilam upi adalah artinya tikar. Upi itu dari itu apa kayak pohon apa itu ya? Kadang saya sering lupa ya. Yang seperti kelapa yang di pinggir palem ya, kayak gitu ya. Nah itu. Nah kemudian agar kita bisa menjadi manusia yang legowo, memberikan satu kenyamanan, mengayomi, karena tikar itu posisinya selalu di bawah. Ya, dia ketika orang duduk tanpa tikar, tanpa alas, pasti dia bisa gatel, digigit semut lah, gatel karena bersih gesekan dengan tanah lah, atau kurang nyaman lah, mau tidur, mau duduk seperti itu. Tikar itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang, tapi posisinya diinjek-injek, dipantatin, dikentutin, tapi tidak masalah dan dia memberikan kenyamanan. Ya, jadi makna filosofi dari tilam upi, orang itu yang memegang tilam upi diberikan satu kenyamanan. Jadi orang yang pengayom seperti itu. Kemudian ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari ini apa? Dari material besinya, ya. Ini material besinya itu warnanya keputihan, ya, hitam keputihan. Kemudian ini ikutnya adalah besinya besi Kamboja, sahabat Pusaka Jawa. Tua atau angsa dari besi Kamboja adalah dihormati oleh banyak orang. Ya, jadi tuanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari ricikannya, sahabat Pusaka, ricikannya yang ini gagah birowo. Kemudian sirah cicaknya yang tebal. Ya. Kemudian juga ini gandingnya pendek, sahabat Pusaka Jawa. Gandingnya pendek. Mungkin kalau orang sekilas secara sesama mungkin orang taunya ini adalah tangguh tuban. Tapi ini adalah dapur keris-keris produk dari untuk wilayah Tegal. Tegal Cirebon, sahabat Pusaka Jawa, seperti ini. Ya. Jadi ini kalaupun orang Tegal mengklaim ini keris Tegal, ya sah-sah saja. Karena keris-keris di Tegal juga ada beberapa empu seperti itu. Tapi kalau untuk merujuk pada kerajaan, di Tegal tidak ada kerajaan. Jadi merujuknya lebih ke arah Cirebon. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Ini kalau keris ini tidak memakai handle yang gede, seperti handle Rojomolo ini pasti kebanting. Ini berat sekali, sahabat Pusaka Jawa. Kerisnya berat karena pasti juga peksinya gede.
Dan handle Rajamala adalah handle yang realistik. Coba sahabat Pusaka Jawa ya. Handle Rajamala lebih realistik, artinya lebih terlihat real daripada handle ukiran yang lainnya, sahabat Pusaka Jawa. Dan handle Rajamala biasanya dulunya pada zaman kerajaan itu dipakai oleh pangreh projo atau dipakai oleh abdi dalem yang canteng balung. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi makanya dulu orang-orang awam itu enggan untuk memakainya. Jadi handle Rajamala ini dipakai hanya untuk abdi dalem saja. Yang kalau di keraton seperti kayak punakawan seperti itu ya, panakawan seperti itu. Nah, jadi hanya dipakai untuk para golongan abdi dalam yang di dalam keraton saja. Untuk rakyat biasa tidak diperbolehkan dulunya. Kalau sekarang kan bolehlah ya. Dan sekarang juga handle Rajamala ini banyak dicari karena handle itu bisa mengangkat status sosial pusaka. Kenapa mengangkat status sosial pusaka? Ketika handle-nya langka, bagus, orang sudah handle-nya aja sudah begini, apalagi pusakanya ya. Itu belum dibuka baru lihat dari pajang di dinding. Wih, ngeri kali kan seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur tilam upih ini dengan pamor wengkon isen ini adalah diharapkan si pemilik dapur keris wengkon isen ini agar orangnya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dari gangguan hal-hal negatif baik dari manusia maupun dari tetangga sebelah. Ya, kemudian orangnya pun menjadi hemat dan orangnya juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Karena di sini ada pamor isen yang di dalamnya adalah wasfutah. Ya, dan juga diberikan ketentraman dan juga dia menjalani hidup dengan keteguhan hati dan kekuatan iman sesuai syariat, agama, dan negara, tidak melanggar yang bertentangan dengan keduanya itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kalau kita lihat dari besinya tadi, besinya adalah besi Kamboja, berarti ini orangnya juga dihormati untuk lingkungannya maupun untuk keluarganya, seperti itu. Ya, jadi ini kalau bicara dengan senior-senior keris di Tegal, Brebes, ya ini katanya ini adalah keris-keris produk dari Tegal. Mungkinan dari Empu Tegal. Tapi kalau bicara dari kerajaan, ya karena tidak ada kerajaan, ya ikutnya garap-garap tangguhnya Cirebon. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini lumayan besar. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat lubangnya. Lubangnya besar sekali ya. Ya. Ini kalau rangkap bekas seperti ini bukan maksudnya kalau sudah tidak ada ininya kan ini randa jenengnya. Karena sudah bekas dipakai oleh yang dulu seperti itu. Nah, ini masih rangka orinya sahabat Pusaka Jawa. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak buat PR, jika tidak makfuan, minta dimaafkan, sahabat Pusaka Jawa. Apabila ada salah-salah kita, ya gitulah sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa untuk live streaming, ya kita curhat, saling bertanya tentang pusaka. Kalau tidak ada ya kita ngobrol saja lah, serius tapi santai. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, agar kita lebih dekat, karena tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.